Shalom, salam ini khususnya saya tujukan kepada teman-teman yang tergabung di dalam persekutuan PBIS Alpha Omega, di mana hampir 2 bulan kita tidak dapat bersekutu seperti yang sebelumnya kita kerjakan, dikarenakan pandemi yang dialami oleh bangsa kita. Bahkan seluruh dunia mengalami pandemi dari COVID-19 ini. Tentunya hampir 2 bulan juga kita sudah tidak bersama-sama melayani di dalam persekutuan, di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman kehidupan muda untuk melihat, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami datang kepada Engkau, di mana sebentar kami mau memeriksa kebenaran firman Tuhan, sekalipun bagian-bagian yang terkecil yang kami periksa dari kebesaran firman Tuhan. Tetapi kami mau belajar menghargai, dan kami mau belajar menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkemurahan kepada kami semua, supaya kami mengerti kehendak Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, walaupun kita tidak berjumpa di dalam kurang lebih 2 bulan, waktu yang sangat panjang, di mana kita tidak bisa melayani bersama-sama, tetapi saya melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan mau menyatakan kasih setianya kepada kita, maka Dia tidak pernah bermain-main dalam kasih setianya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dimana sudah dinyatakan kasih setianya kepada mereka-mereka. Dengan kasih setia Tuhan, maka Tuhan menuntun umat yang telah Ia tebus, dan dengan kekuatan, dikatakan firman Tuhan, Ia membimbing mereka ke tempat kediaman-Nya yang kudus. Jadi antara kasih setia dengan kekuatan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Tuhan akan menyatakan kekuatan-Nya itulah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-13 kita baca. Keluaran 15 ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa dengan kasih setia Tuhan itu menuntun umat yang telah ditebusnya. Dan selanjutnya dikatakan dengan kekuatannya Dia membimbing umat yang ditebusnya ke tempat kediaman-Nya yang kudus. Jadi kalau kasih setia Tuhan, Tuhan arahkan kepada kita sebagai umat yang sudah ditebusnya, maka Dia akan menyatakan kekuatan-Nya di tengah-tengah kita, sampai kita mencapai yaitu kediaman-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian,
Kalau Tuhan mau menyatakan kasih setianya kepada kita, kita patut bersyukur. Karena apa? Karena di dalam kasih setianya, Dia akan menyatakan kekuatannya untuk menuntun kehidupan kita sampai kita nanti mencapai tujuan akhir kita. Itulah hidup yang kekal, Yerusalem yang baru. Itulah langit yang baru, bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan itu akan menunjukkan kekuatannya, tadi kita baca, hanya kepada orang yang mendapat kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu membuat kita dapat bersorak-sorak dan bersuka cita, karena dalam kasih setia Tuhan memperhatikan sengsara kita dan tidak menyerahkan kita kepada tangan musuh. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Kalau ada kasih setia, maka ada pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ayat 8 dan 9. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku ke tempat yang lapang. Kasih setia Tuhan yang menilik sengsara kita, memperhatikan kesesakan jiwa kita. Jadi ada kasih setia, ada perhatian Tuhan. Dan ayat 9 mengatakan, ketika Ia menunjukkan kasih setianya, maka kita tidak akan diserahkan kepada musuh-musuh kita. Dan firman Allah juga mengatakan, Ia menegakkan kaki kita di tempat yang lapang. Dia akan membuat kita tetap berdiri. Kita tidak akan diserahkan kepada musuh-musuh kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Kasih setia Tuhan yang membimbing kita. Kasih setia Tuhan yang menuntun kita, di mana Ia menyatakan kekuatannya untuk membela kita, untuk melindungi kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah bermain-main dengan kasih setianya. Mazmur 136 pasal ini terdiri dari 26 ayat, dan setiap ayatnya dituliskan kasih setianya. Jikalau kita melihat ayat ini, maka kita akan melihat betapa Tuhan itu tidak bermain-main di dalam menunjukkan kasih setianya. 26 ayat dalam satu pasal dikatakan, setiap ayatnya dituliskan kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Di sini Allah mau mengatakan kepada kita bahwa kalau Dia mau menunjukkan kasih setianya, Dia akan menyatakan. Di sana Dia menunjukkan pemeliharaan, pembelaan. Dia akan menunjukkan kuasa kekuatannya di dalam kehidupan kita sampai kita mencapai tujuan akhir. Saya mau mengajak kita membaca dalam Mazmur 136. Tidak semua ayat kita baca, tetapi pada ayat pertama sampai ketiga. Dan ayat terakhir saja, ayat yang ke-26. Kalau kita mau membaca di rumah masing-masing, silakan. Dari ayat 1 sampai ayat 26. Di sini
Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di setiap ayat dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dia menunjukkan kasih setia, maka untuk selama-lamanya kasih setia itu akan melekat di dalam kehidupan kita. Asal kita tetap di dalam kasih setia Tuhan. Ayat mengatakan murka menjadi bagian orang-orang yang jatuh, orang-orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Semua saja kita langsung membaca ayat 1-3, kasih setia Allah kepada orang Israel. Ini judul. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3 ayat ini mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Kalau Dia mau menunjukkan kasih setia kepada kita, kita harus ada ucapan syukur. Ayat yang ke-26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kalau Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ini Mazmur Daud dikatakan, di mana Raja Daud ini banyak mengalami kasih setia Tuhan. Dia banyak mengalami kesalahan, tapi kasih setia Tuhan yang memperbaiki kehidupannya. Ia pernah dikhianati, tapi kasih setia Tuhan yang memulihkan Daud sampai ia menjadi seorang raja, dan namanya sampai sekarang ini diingat oleh orang-orang Israel, terutama orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, kalau kita merasakan kasih setia Tuhan di tiap-tiap hari hidup kita, mungkin belum dalam perkara yang besar, tetapi Tuhan sudah banyak menunjukkan kasih setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kita bisa hidup, bernapas. Sekarang ini kita dalam keadaan sehat, di mana negara-negara kebanyakan takut dengan wabah penyakit ini. Bukan saja negara di luar, tapi negara yang kita cintai ini juga. Semua mengalami kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena wabah penyakit. Tapi kalau sampai saat ini kita sehat, kita masih bisa hidup, bukan karena kebaikan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, imun tubuh kita kuat, tapi saya mau katakan itu hanya karena kasih setia Tuhan. Dan sudah sepatutnya kita mengucap syukur di waktu-waktu ini. Hal itu akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, kepada mereka. Itulah mereka, itulah kita yang mengasihi Dia dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Kasih setia ditunjukkan kepada orang yang mengasihi dan yang berpegang kepada firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6.
Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi ayat ini mengatakan, aku menunjukkan kasih setia kepada. Kalau kita bisa hidup, bisa percaya kepada Kristus, itu semua anugerah. Oleh sebab itu ada ayat yang mengatakan, oleh karena kasih setianya maka ia, firman itu, menjadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia, supaya dengan itu ia dapat menolong mereka yang percaya. Dia imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Dia imam besar yang mau menolong kehidupan kita. Satu ayat terakhir dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia imam besar, dikatakan yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, dan dia mau mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Ia pernah dicobai sebagai manusia, tapi dia tidak berdosa. Oleh karena itu ayat 18 mengatakan ia dapat menolong mereka yang dicobai. Hari-hari ini iblis bekerja luar biasa, mencobai umat Tuhan, supaya umat Tuhan gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tapi biarlah ada imam besar di tengah-tengah kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita dari pencobaan-pencobaan si iblis. Dia sanggup menolong kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki imam besar yang turut merasakan apa yang kami rasakan, dan yang sanggup menolong kami di dalam kami menghadapi pencobaan-pencobaan yang dikerjakan oleh si iblis. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami mempunyai Allah yang penuh dengan kasih setia. Oleh sebab itu ajar kami tetap berada dalam kasih setia Tuhan, yaitu dengan kami mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Sebab di sanalah Tuhan Engkau mau melimpahkan kasih setiamu dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beberapa waktu ini kami tidak dapat bersekutu bersama-sama, tapi janganlah Engkau tinggalkan kami. Janganlah kasih setiamu undur daripada kami. Kalau Engkau izinkan nanti semua ini berlalu, kami dapat lagi beribadah kepada Tuhan. Kami mau lebih cinta lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat mereka yang ada pada garda terdepan menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, dan Tuhan bekerja pada bangsa negara kami ini, supaya kami mengalami lawatan Tuhan, kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyelesaikan renungan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.